Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 11 dan 4, apa kabar siang hari ini? Baik. Terima kasih, anak sudah hebat, masih semangat. Masih. Walaupun jam 2 ya, jam 2 tapi semangatnya masih seperti jam 7. Oke, baik. Pertemuan kali ini bersama Pak Kemat kita akan membahas salah satu. Nah, ini kalian sebelumnya sudah pernah melihat ini belum? Belum. Nah, ini namanya adalah kelola emosi. Ketika di SMP dulu, kalian sudah pernah mendapatkan layanan dari guru BK kalian bagaimana cara mengelola emosi yang baik? Nah, baik, sebelum kita mulai, kita lanjutkan. Nah, saya absen dulu seperti biasa untuk menghadiri kalian agar dari ini saya mengetahui siapa yang masuk dan siapa yang tidak berhadir. Saya absen dulu. Yang pertama, Abirio. Hadir. Kemudian Aditya Muhammad. Hadir. Agasta. Ahmad. Hadir. Safi. Ya. Adiansyah. Ya. Andika. Kemudian Andika Firmansyah. Sakit, hari ini sakit. Ya. Aradia Surya. David. Ya. Dimas. Habib. Hafiroya. Haikal. Sakit ya. Ya, kalau sakit tadi sudah informasi sudah menghubungi Pak Kemat. Hilman Rosidi. Ises. Melatih upacara persiapan untuk hari Senin. Ya. Mitaul Rafiq. Ya. Khairul Anam. Nasrafa. Adi. Calon kandidat ketua OSIS. Dari 11 tempat ada yang ikut kandidat calon ketua OSIS. Rafa sama? Rafa saja. Wakilnya enggak? Barangkali wakilnya dari kelas 10. Jadi 1 2 ya wakilnya. Iya. Oke. Rafa ya, Rafa. Ya semoga nanti diberi apa ya hasil terbaik ya. Yusri Rasani. Ya. Pak Jim. Besar. Ya. Pak Is. Holis. Holis sakit. Holis. Sakit ya. Terus Rio. Ya. Rizky. Ya, Rizky. Raditya Pratama. Rama Satria. Rasya. Rasya sakit. Tadi pagi ada enggak? Sejak tadi pagi ada. Barangkali saya salah. Ya, nanti tak cross-check lagi karena informasi tadi pagi datang sekolah. Ya. Ambil PIP, tidak salah. Sama itu. Coba saya cross-check lagi ya. Rasya Rafa Fiktia. Ya, Mas Rafa. Rosimul Tinggi. Ya. Sahrul. Tommy. Ya. Sehat dong. Nah, bersama siang. Bersama Tur. Wahyu Soki. Oke. Berarti hari ini ada Pak yang tidak berangkat ya. Baik, saya langsung saja kasih pelayanan hari ini berkaitan dengan ini Pak Kemat ada yang baru ini Mas. Ya, kemarin habis dari pelatihan ada di Semarang. Saya berdiri ya. Saya berdiri. Nah, saya pelatihan di Semarang. Ini kelas kalian adalah kelas pertama yang menjadi imbas dari pelatihan Pak Kemat. Ya, jadi kemarin saya belajar di Semarang itu
untuk guru BK. Nah, sekarang dibekali jurus ya. Yang punya jurus tidak hanya yang kecilan. Pak Umar juga punya jurus ini. Jurusnya tidak cuma 1, 2, atau 3, tetapi ada 7 ya. Ya, saya punya jurus 7. Kalian pulang lewat belakang, saya lewat depan. Nah, nanti seperti itu. Dari songelan lagi. Ya. Nah, saya punya 7 jurus. Ya, yang pertama adalah menikah. Bukan. Kok menikah? Oh, menikah. Ya, yang pertama jurusnya adalah apa? Apa mas? Tidak ada di sini. Tidak ada. Tidak ada karena saya akan memberikan kepada kalian jurus yang kedua. Kelola emosi. Nah, jadi jurus yang keduanya adalah kelola emosi. Nanti ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, biar surprise, yang 1, 3, 4, 5, 6, dan 7 saya berikan nanti ketika masuk di kelas kalian lagi. Nah, ini kita fokus sekarang belajar tentang yang namanya kelola emosi sesuai dengan materi kita siang hari ini. Ya, nah dalam materi ini nanti kita mas, masalah masuk ke layar. Nah, kegiatannya adalah emosi sehat, hidup berkualitas. Sopo sing ora pernah emosi gitu. Ada tidak pernah nesu mas? Rizky, tak pernah nesu. Sabar. Nah, di Senayan Kocone ini sabar ngono iki. Iya, wis sabar. Pasarake kalau bisa ngomong. Ya, terus tujuan daripada kita melakukan pembelajaran pada siang hari ini adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran siswa terhadap berbagai jenis emosi yang mereka alami. Ya, jadi kalian nanti biar bisa membedakan mana itu yang sedih, mana yang kaget, mana yang bahagia, mana yang senang. Nah, nanti kalian harapannya bisa membedakan dengan pasti. Kemudian membekali siswa dengan keterampilan dasar dalam mengenali, tidak dikenal ya, menerima dan mengelola emosi secara sehat. Ojo nganti seperti yang di luar Jawa itu, yang ikut dia sih ya, dia kalau marah dia pukul pohon pisang. Nah, salah dari DJ, tapi kan itu konteksnya tidak marah ya, karena memang dia membuat namanya konten ya, tetapi menjadi terkenal sampai sekarang bahkan jadi atlet ya, bener ya? Atlet dari apa? Bion. Nah, bener ya? Kemarin lawan dengan siapa itu? Paris ya. Nah, dia menang ya. Nah, oke. Terus mendorong pembentukan pola pikir positif dan perilaku adaptif dalam menghadapi tekanan atau konflik. Nah, kalian sudah dewasa, jangan sampai kalau nanti misalnya ada tekanan di pojoki koncone ya. Sini-sini nesu jeglum. Nah, kalian harus bisa mulai mengontrol, bisa memanage, bisa mengatur. Aku ki emosi kudu lapo. Nah, gitu ya. Nah, kemudian sasarannya adalah kelas 11 TO T4 ya. Ada sedikit T4. Kemudian sasarannya nanti kelas 10 11 T4 menjadi apa namanya, harapannya bisa menerapkan salah satu jurus dari 7 jurus berbeda tadi, yaitu mengelola emosi. Kalian bisa mengelola emosi dengan baik. Kemudian diskusi kegiatan nanti ada saya memberikan layar klasikal pada kalian, ada permainan kertas ya. Kemudian ada refleksi pertanyaan tentang emosi ya, saat dan sesudah melakukan permainan. Nanti kertasnya dari saya bisa siapkan. Kemudian menyampaikan materi tentang emosi di antara kesel, initiate dan self management, manajemen diri ya. Bicaranya nesu ben ora salah langkah. Begitu. Terus keempat, aplikasi guru menampilkan emosi tracker dan siswa bergantian memilih emosi yang dirasakan saat itu. Nah, jadi nanti diberikan sebuah
sambil jalan, saya berikan gambarannya. Terus pelaksananya adalah Rabu 22 September 2025. Hari ini ya, di ruang aula. Karena di kelas sumpah sumur dan tadi ada beberapa suara yang tidak diinginkan ya. Oke seperti itu. Ada tahu. Oke, lanjut. Nah, kita bermain dulu. Nah, permainannya adalah ini ya. Nah, permainannya saya berikan kalian kertas ya. Ini kan temanya adalah mengelola emosi. Saya berikan kertas ya. Nah, kertasnya masih bersih, masih putih. Ada yang bisa bantu saya bagi? Ada? Ya, silakan bagi mas. Satu orang satu, cukup satu saja. Ya, satu orang satu. Kalau lebih tolong dikembalikan. Coba wilayahkan ya. Pesawat mana yang malah? Nah, jangan pesawat. Nah, silakan dibagi dulu. Ya, dibagi dulu. Sudah kebagian semua? Siapa yang belum? Nah ini dari sini. Ya, dibagi dulu, semuanya harus bagian biar nanti semuanya bisa berperan ya, bisa mengontrol emosinya masing-masing. Kita lihat bagaimana cara kalian bagaimana cara kalian nanti menghadapi emosi kalian. Baik, anak-anak sebelah depan, sebelum kita mulai saya tanya kesediaannya dulu. Sudah siap? Sudah fokus? Oke, baik. Kalau sudah siap, sudah fokus. Harapannya di atas meja hanya ada satu lembar kertas putih ini. Ya. Nah, hal pertama yang dilakukan adalah silakan kalian pegang kertas itu, dipegang, ya. Terus merem. Ya, dengarkan petunjuk saya sambil duduk, sambil ke bawah, ya. Dengarkan instruksinya. Ya, dengarkan instruksinya ya. Nah, dengarkan instruksinya ya. Jika merasa senang, kertas dapat diusap. Kalau senang kertasnya diusap, dirangkai ya. Kemudian kalau merasa kesal, kertasnya diremet kan? Diremet. Ya, nek kesel jengkel kertasnya diremet. Terus nek memang marah, kertasnya disuap, disobek. Ya, kalau senang dilos, kalau jengkel diremes, kalau marah disobek. Sudah paham sampai sini? Baik, kalau sudah paham silakan tutup mata kalian, dengarkan suara saya. Dilo. Tidak boleh dilihat di monitor. Oke, tidak ada yang di monitor ya. Oke, silakan dengarkan suara saya. Pagi itu, Dani berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Buku pelajaran sudah disiapkan dan dimasukkan dalam tas. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Dani mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Sampailah Dani di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun Dani masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, saya telat." Pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan buku pelajaran, Dani tersadar bahwa buku
buku tersebut tidak ada. Bukunya tidak ada. Dicari di sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa Dani mengikuti pelajaran tanpa membawa buku dan mengikuti seadanya. Di tengah pelajaran, tiba-tiba Adi, teman sekamu Dani, berbagi buku, kemudian dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Waktu istirahat, tiba saatnya makan menu MBG. Dani masih memikirkan buku berada di mana. Bahkan makan pun tidak senikmat biasanya. Dani merasa kesal karena dia tidak membawa buku yang di dalamnya ada PR yang sudah dia kerjakan, dan akibatnya dia tidak mendapatkan nilai. Tiba-tiba Pak Soko dari rumahnya tumpah mengenai bajunya. Panas sekali. Dan Dani semakin marah dengan keadaan ini. Setelah makan MBG selesai, datanglah kakak Dani ke SMK mengantarkan buku Dani yang belum dimasukkan tas. Akhirnya Dani merasa lega dan bisa mengumpulkan PR yang telah diberikan Bapak Ibu guru. Selesai. Oke. Boleh dibuka matanya? Boleh dibuka matanya sekarang? Ya, sudah. Oke. Pertanyaan saya, ya. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya pertama adalah bagaimana kondisi kertas yang kalian pegang sekarang? Kertasnya bagaimana? Mulus kertasnya. Kenapa mulus, Mas? Nah, kertasnya mulus artinya tidak ada reaksi. Bahkan Mas ini tidak senang ya, senang. Boleh dijelaskan kenapa senang? Apa karena dapat menu MBG jadi semuanya senang? Ya, itu Pak. Versi Mas ini senang karena mendapatkan menu MBG. Nah, kita coba yang lain. Mas Agasta, Asya. Nah, Mas di sini Mas, tidak nyampe soalnya Mas. Oh, Mas Agasta dulu, Mas Asya dulu. Apa yang dirasakan Mas? Awalnya kesel. Oke, awalnya Asya kesel. Kenapa kesel Mas? Karena bukunya ketinggalan. Dan bensinnya habis. Kertasnya terbukti lipet-lipetan ya, dilepas ini mau barang kesal ini ya. Oke. Tom ini bagaimana reaksinya? Kertasnya gimana Tom? Kertasnya mulus. Kenapa kertasnya mulus Tom? Oke, baik. Tommy menjawab kertasnya tidak diapa-apakan karena tidak ada perasaan marah, jengkel, karena pada akhirnya bukunya sudah kembali. Dia bisa mengumpulkan PR tadi. Begitu toh? Oke. Yang lain ada lagi yang kertasnya yang urek-urekan atau diontol-ontol. Nah, itu diontol-ontol itu. Nah, coba saya mau tanya reaksinya Mas Hilman orang ini. Oke, Hilman ya kita tanya. Mas Hilman, coba saya lihat. Ini wujud kertasnya luar biasa. Berarti tadi terjadi kemarahan yang luar biasa ya. Jengkel. Tapi belum sampai mana ya Mas? Nanti sobek ya Mas ya. Ini gimana? Ini ya. Ini jadi 3 berarti dilepas disobek Mas. Oke. Baik. Ini dari Mas Hilman ya. Jadi 3 ya. Dilolong disuai ya. Nah, pertanyaan saya kedua Mas Hilman. Kenapa disobek Mas? Jangan marah Pak. Marah. Apa yang membuat Mas Hilman marah? Itu Pak, tuangin soto Pak. Dituangin Pak Soto sama temannya ya.
Oke, baik. Gimana perasaan Mas Hilman ketika bukunya diantar oleh kakak ke sekolah? Ya, agak sebel sih Pak. Soalnya sampai kelupaan itu treasure banget Pak. Baik. Terus ini saya pindah ke Faiz. Ya. Nah, kira-kira gimana? Tapi saya lihat di sini ini tidak sampai sobek, ya. Hanya saja sempat di remas-remas, ya, diuntel-untel. Nah, kenapa Mas? Karena dirinya tidak itu baik itu Dia jengkel karena dituang soko bensinnya begitu. Oke, pertanyaan kedua, apakah kalian merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Menyesal tidak? Kertasnya diuntel-untel. Menyesal. Kenapa Mas Tasya menyesal? Kenapa? Kenapa? Oke, yang lain, kenapa Mas Iman menyesal? Itu Pak, karena akhirnya kakaknya gak ada ngasih buku. Oke, karena pada akhirnya saya salah bagus sopone sing numpaknya apa sing Oke, nanti kita pelajari bersama ya. Nah, ini yang unik itu adalah ini masih jadi yang unik ya. Ini adalah perasaan. Jadi bagaimana cara kalian merasakan emosi itu ya, meluangkan emosi. Seperti ini tadi Rizky ya Mas. Rizky benar. Mas Rizky flat. Sabar, tak tanya Indonesia. Nah, pasti ada sebabnya. Nanti kita ya. Terus jika kertas itu adalah karya, nah, kertas ini adalah karya, kalian sikapnya bagaimana? Sabar, terus menerima keadaan, terus pasti ada hikmah. Nah, ini sekarang kita tanya yang kertasnya tidak terjadi lipatan, robekan atau diremas-remas. Mas Hairwadi. Nah, ini sampel. Kenapa kertasnya masih rapi? Kenapa? Karena tidak merasakan marah. Kok bisa tidak merasakan marah, Mas? Tidak ketinggalan. Oke. Yang lain, yang masih datang lagi kertasnya siapa? Kamu masih aman, Mas? Masih. Oke, berikan tanggapannya. Kenapa kertasnya tidak diremas, Mas? karena mungkin itu pelajaran di sini Pak, karena ketinggalan itu. Nah, ini poinnya. Ya. Ini poinnya. Masa Pak? Ya. Apa dia? Kalau kalian tadi melihat, ya kan? Sebenarnya sebabnya apa, Pak? Bukunya dia kurang hati-hati. Bukunya ketinggalan, ya kan? Dikiranya ketinggalan, makanya dia berusaha busuk. Tambah lagi motornya bensin entek, sang saya tadi ya. Teko sekolahan terlambat. Nah, masuk kelas telat guru dilarang macamnya saya ngambilkan ya. Nah, dikasih pinjaman buku. Rotok apa? Dilarang saya ngelingan ya. Masih keingat? Nah, keingat dilarang kuasa kosin tumpah tambah sang soyo marah ya. Awalnya wis marah, coba datang tumpahan soto tambah. Nah, akhirnya kakaknya ternyata datang bawa bukunya itu. Nah, ternyata bukunya ketinggalan. Kurang lebih dalam Jawa. Begitu kurang lebih ya. Jadi problemnya dari mana Mas sebenarnya Mas? Nah, kenapa kamu tidak mencobek kertasnya? Karena Mas Dio mampu mengelola emosinya. Tak dari sinadisi dan itu kira-kira gol-gol ini apa?
Ya. Nah, harapannya kalian, nah nanti kita ke belakang akan belajar semuanya ya. Oke, saya lanjut. Saya akan menampilkan satu buah video ya, video yang nanti di dalamnya akan, di dalamnya akan ditampilkan bagaimana cara atau jenis-jenis emosi agar kita bisa menguasai diri, bukan diri kita yang dikuasai oleh emosi, ya. Jadi kita nanti belajar gimana cara mengontrol emosi kita, begitu ya. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan menciprat Dudi. Bagian cerah jadi penumpang marah. Untung ada WA. Bulanan biar berasa saldo bertambah. Dudi buka sosmed sekalian, baca postingan yang ngirim tim sepak bolanya yang keok. Sebagai penggemar setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar dosen berhalangan hadir. Dudi pun melipir ke kantin Pak Tohir. Di kantin, Dudi antri. Ternyata ada Susi, esengan Dudi. Dengan heroik, Dudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Dudi sadar dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Dudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alam jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita gak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Dudi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, gak langsung bereaksi, tarik nafas sambil mengamati. Dudi gak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Dudi mau jadi stabilizer, meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? If you're wondering how I score top essay marks like you in university, Oke, dari video tadi ya disampaikan bahwa pilihan, kalian mau jadi stabilizer, mau jadi termometer ya, yang di luar panas, kalian tetap akan menjadi panas atau menjadi kulkas, ya, gitu ya. Nah, kira-kira kalau saya boleh tanya kepada Mas Wahyu, kira-kira mau jadi mana Mas Wahyu? Kulkas, Mas Wahyu pilih menjadi kulkas. Kenapa Mas? Di luar panas, di dalam lingkungan. Artinya nanti Mas Wahyu, walaupun lingkungannya mungkin ada emosi, ada kemarahan, ada hoax yang menimbulkan perselisihan, dia akan mencoba untuk tenang. Gitu ya Mas Wahyu. Oke, baik. Nah, ini saya skip. Kemudian berikutnya, nah, sosial emosional ya. Yang pertama ada yang namanya self awareness atau menyadari diri. Nah, dibaca Mas coba.
kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Baik, jadi self awareness itu adalah menyadari diri ya. Kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Maksudnya adalah saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir, dan lain sebagainya. Ya, jadi memang kalian harus bisa mengenali, oh saya ini senang, kemudian saya ini bahagia, saya sedang sedih, saya sedang marah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah self management, mengelola diri, ya harus bisa mengelola diri, di mana kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Jadi kalian ini kan ibaratnya contoh dari tadi saat berangkat ke sekolah ya, berangkat ke sekolah. Nah, mungkin dari rumah baik-baik saja, di jalan ketemu dengan kemacetan, ya banyak yang serobot kanan, serobot kiri. Nah, kalau misalnya Tommy kondisi seperti itu, ikut ngegas sama sabar mas, sabar. Jalan 60 langsung, ya mas ya. Tapi kan saya begini juga kok. Oke ya. Belum lagi yang mungkin rumahnya daerah saya ke sana ya, Semarang. Mana rumahnya saya? Semarang. Geno. Oh di. Nah, tadi dari rumah terus mangkat mepet ya, di sabar-sabar wes gak salah bro. Kalau berbeda buka wae. Nah, ternyata banjir mas ya saya ya. Wes ayo banjir, jalannya juga semua sempit ya mas ya, harus cepet-cepetan. Nah, gimana caranya mengelola emosinya mas Radit? Akan sabar, apa malah ditrek lewat jalan di banjir, apa lewat dulu. Nah, harus bisa mengenali. Kemudian responsible decision making, mengambil keputusan bertanggung jawab. Maksudnya adalah membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Jadi harus tetap berpikir dingin ya mas ya. Begitu. Saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Contoh sederhana misalnya berangkat sekolah jadi mepet kebun. Ini berpikir siapa ya mas? Ya. Kalau aku kebun, nyelai baku belunjuk, kira-kira nyenggol baku belunjuk orang. Kalau nyenggol ibu aku mencuri, ya dulu tidak pakai motor dan lain-lain. Nah itu kurang lebih. Terus relationship skills atau terakhir berelasi, kemampuan memahami perspektif yang berbeda termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Nah ini saya terapkan ya. Saya ketika menghadapi anak-anak yang di depan, misalnya terlambat, kok rumahnya Mangun Jiwa, jaraknya 100 meter kok ini telat, ya pasti akan berbeda dengan anak yang rumahnya sayung, misalnya gitu, ya. Bukan saya lebih sayang yang di sayung, tidak, karena kondisi lingkungan geografisnya berbeda. Begitu. Kok Mangun Jiwa kok telat, kesianan pak. Nah ini betul balik ini aneh ini, ya kan? Kemudian peduli sosial, social awareness, ya, kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma salah satu yang berlaku. Harus bisa seperti itu, ya. Lanjut. Nah ini elemen berdasarkan UNESCO, ini saya lanjutkan. Kemudian ini cara kita mengelola emosi ya. Ada empati secara kognitif, kemudian empati secara emosional, perilaku, kemudian ada peduli, kompasif ya. Kompasifnya ada sensitif, ada simpati, ada empati, kemudian ada tanggapan begitu. Lanjut. Nah ini sahabat mengenai kata emosi. Jadi namanya orang itu pasti emosinya berbeda-beda. Contoh tadi Mas Rizky ya, menghadapi cerita dari siapa tadi? Siapa? Nah, yang saya contoh tadi
Bukan berarti Mas Bima tidak baik, tidak. Itu reaksi, emosi ya Mas ya. Berbeda-beda. Kemudian, nah, selain emosi ada yang excited, ya, ada sekali takut, ya. Kemudian ada yang mengiringi marah, pasti wajar marah ya, karena dia perubahan Solo, ya kan. Kemudian ada yang sad, bersedih, karena bukunya masih ketinggalan, banyak motor ya, telat, dorong. Nah, kemudian ada lagi yang happy, yang senang, karena seperti contoh tadi, endingnya dapat buku dikirimi kalau kakak, ya kan? Berarti kan artinya permasalahannya datang dari diri sendiri, ya kan? Nah, mengira yang lain ternyata awalnya karena bukunya ketinggalan. Tambah, coba kalau bukunya ada, mogok, nah, tapi kan berbeda, ya kan? Karena pada poinnya adalah dari awal berangkatnya sudah emosi, sudah marah karena ketinggalan. Kemudian, nah, mengenali meta emosi. Kalau di sini tadi ada self-awareness, jenis self-management. Jadi, di mana caranya kita mengendalikan ya, mengendalikan emosi yang ada pada diri kita. Caranya apa? Ada yang sudah berusaha mengendalikan emosinya. Ada, Mas Habib, caranya mengendalikan emosi mungkin Mas Habib. Belum tahu, Mas Habib kalau di sini bumi, kalau sholat orang tidak sholat, misalnya, ya kan, seneni, apa caranya dia Mas Habib? Langsung sholat. Nasurat kan? Marah ya? Tidak. Berarti dia tidak marah tapi langsung sholat, berangkat sholat. Ya? Berarti dia mampu mengenali dan mampu mengendalikan emosi itu dengan baik. Gitu. Terus, nah, di dalam emosi atau di dalam otak kita, ketika kita emosi ada tiga ya. Ada neokortex, limbis, dan reptil. Reptilnya digambarkan oleh dinosaurus. Dinosaurus ini muncul bahaya, ya. Makanya sampai terjadi pemukulan, ngamplok. Nah itu karena dinosaurusnya lepas atau reptilianya lepas. Nah caranya gimana? Ini kan. Nah, tangannya begini juga. Kalau kita gambarkan, bukan begini, jempol. Nah, jempol begini, kemudian kita pukul. Nah, ini barang emosi kita ini, marah ya. Nah, saat kita di kondisi seperti ini, kita berada di zona hijau. Kita bisa mengendalikan emosi, ya. Kemudian, nah, neokortex atau pawangnya, nah, ini bisa mengendalikan, ya, bisa mengendalikan. Ini ada, nah, ya, nah, dikendalikan. Ini ada, saya langsung cari. Baik, kita lanjutkan. Cak, kalau dalam kondisi seperti ini, ya, kalau kalian marah, simbolnya kondisinya seperti ini, berarti kalian tidak. Pada kondisi ini kita berpikir tenang, kan? Ya, otak kita bisa kendalikan, ya. Penuh pertimbangan. Mari, ayo kenali otak kita, karena dengan mengenali otak kita bisa jadi pengendali. Ya. Nah, berikutnya, jika pawangnya hilang, tidak pawangnya, ya, lepas. Nah, yang terjadi apa? Apa yang terjadi apa? Jotos. Apa yang terjadi Mas Rizky? Marah. Kalau pawangnya lepas dia akan marah, begitu. Nah, mari kita pelajari. Nah, jadi kalau pawangnya lepas, ya, maka bunglonnya yang akan mengambil alih. Nih, ya.
Iya. Jadi ini yang akan limbingnya yang namanya limbing. Kalau tadi adalah neokortex ya bawahnya, dan sekarang adalah limbing ya bunglonnya. Nah, maka bunglon mengambil alih dari kemarahannya saya dekatkan. Kalau bunglon ini ya seperti di gambar rakitan cilik, tapi dia akan berusaha untuk menekan bunglon atau limbingnya. Sabar. Kadang kalau kalian marah, wis lah ayo, akhirnya dalam hati sabar sih, gitu ya. Nah, itu yang dinamakan adalah limbing. Nah, jika limbing ini lepas, ya kan? Tadi ada apa tadi? Nah, terakhir apa tadi? Nah, ada dinonya, dino, reptilian brain, ya. Dinosaurus sudah, dia akan lepas, ya, dia akan lepas. Bawahnya sudah lepaskan, kemudian dari dari bunglonnya juga harganya tadi sudah melepaskan. Akhirnya ini tidak terkontrol kemarahannya. Maka reptilian brain ini hanya tempur dan atau kabur ya. Kalau nggak fight, ya. Jika model aktif, bunglon, empati dan bawah bagian otomatis aktif. Jadi kalau ini sudah lepas, signal adalah fight, ya, tempur. Makanya kenapa kalau orang marah itu tidak bisa mengontrol emosinya, karena tadi ya, pawangnya, ya, korteksnya dan limbingnya sudah lepas, ya. Makanya dia akan berjalan sesuai dengan keadaannya tanpa kontrol, tanpa ada yang mengontrol. Nah, pernah nggak kalian menjadi seperti itu? Tadi sama siapa mas? Tadi sama siapa? Bisa diceritakan? Sama siapa? Sama kursi? Baik, saya yakin kelas 11 Jawa tidak ada ya, semuanya baik-baik, bisa menjadi pawang, bisa mengontrol emosinya, ya. Nah, begitu. Terus caranya bagaimana Pak? Agar kita bisa mengendalikan emosi kita. Nah, ini contohnya. Contoh kalau orang sama-sama dirinya lepas, ya. Kalau dirinya lepas sama-sama itu gambarannya seperti ini ya. Kayak gambar itu emat ya. Jujur mas, dan saya. Wes pokoknya ini pertanyaan menandai mesum ya, anak sopo-sopo ongkok, baru peluk tinggal dari kabur, ya. Peluk kan, iya mas. Nah, terus yang bapak pun sama, antara bapak dengan anak, contohnya pak sama orang pelayaru, raiso sama 7 second, misalnya, ya kan? Mesum warnanya, jengkel, padu, lain. Pokoknya kan jadi orang pulau pak, raiso itu jadi sama second, ya kan? Kasih tuh, paling ya, kalau paling. Sama kita 50, bapaknya hanya ada 20, marah, ya kan? Terjadi perdebatan yang luar biasa, tidak ada yang mengalah karena sama-sama emosi lepas, jiwanya lepas, ya, begitu, seharusnya lepas. Nah, bagaimana caranya ya? Lagi, makanya kalau dalam bersosialisasi, dalam bertemu ya, dalam bergaul, maka akan ada yang menjadi jiwa dan menjadi siapa sih ini dari kakak, dari mas, ada mas, siapa juga masih pak. Nah, sing luwih sering ada di siapa mas? Oh, berarti bawahnya masih ini dinosaurus ini. Mulai ya mas, mulai dari nanti ya sekarang pelan sama-sama menjadi bawah. Saling menenangkan begitu. Terus, nah ini kan poinnya di sini.
Poinnya di sini, ya. Oke, Mas Wahyu, coba baca Mas, yang atas dan yang bawah Mas. Responsibility dan memilih tindakan. Oke, yang atas, Emosi, ya. emosi, respon tindakan, emosi, dan respon tindakan. Baik. Ada perbedaannya nggak dengan yang atas dan yang bawah? Apa yang membedakan? Tahan. Tadi Adit sudah menerangkan tahan set, sabar set. Deloknya ceritanya sampai akhir. Mulai Mas Adit ya. Nah, berarti agar kita bisa mengendalikan emosi kita, mengelola emosi kita dengan baik, agar bisa menjadi pawang minimal untuk dirinya sendiri. Ketika ada emosi, apa yang dilakukan? Jeda. Kita lihat dulu. Ini kenapa? Ini ada apa? Sebabnya apa? Sumbernya dari mana? Ini kapan? Begitu ya? Nah, setelah jeda baru baru ada respon. Nah, contoh sederhana ini, misalnya Pak Kemat bikin jengkel ya, bikin marah, misalnya karena tadi misalnya ngisi bensin 1.000, saya susuk 10.000, lagi saya tukang bensin ini dipol-polnya ada utang, maksui, ya. Nah, ternyata ya Habib datang terlambat ke sekolah, ya kan? Nah, Ahmad kamu yang langsung, yang atas sopirnya langsung ada respon, kamu, ini kok telat, begini 8:10, misalnya, ya kan? Yang bawah, saya akan coba untuk menjeda. Kalau telat apa misalnya, kasih ibu saya lupa karena badannya kurang sehat. Ya, betul. Kira-kira Mas marah enggak? Akan bisa mengontrol emosi. Di dunia tekong, ya, tidak melepas amarah, ya, menjadi pawang untuk dirinya sendiri. Katanya, oh kenapa? Habis ngantar periksa ibu Pak. Kenapa tidak konfirmasi ke wali kelas? Tidak punya kuota. Tapi saya ada fotonya Pak. Selesai. Ya, saya tidak jadi marah. Tapi kalau saya langsung merespon tanpa mengkonfirmasi, tapi otomatis pasti yang terjadi adalah marah. Saya akan marah. Dinonya lepas, ya. Dinonya lepas, nyembur. Mana masuk? Tapi sesuk apa dino meneh, ya. Jadi dino meneh karena wis kesel ketika ibune teko sekolah sreni karo Pak ya. Tambah mangke. Akhirnya rasa pembelajaran pas sampai sore ini orangnya kok dino-dino isine aku mau kudu Bu. Makanya tapi laku beda. Wah, ayo kalian. Ada lagi Mas. Lanjut. Ini adalah pada pilihan dan kalau kalian emosi, marah, itu ada sebenarnya beberapa opsi pilihan yang bisa dilakukan. Share and take turns. Apa itu? Apa? Share and take turns. Itu apa? Terus apologize. Kadang-kadang saling menatap. Bukan. Apa? Apologize itu apa? Bukan. Wong nek salah, ya kan? Salah. Nesu-nesunan baru karang sih dilakukan apa biasanya? Minta maaf, apologize. Ya, cuma di situ. Walk away. Walk away kata apa? Mencala-mencala. Tidak ya. Nanti jatuhnya malah emosi lagi. Ya, jadi nonton. Walk away itu bisa istilahnya menghindar dulu, pergi dulu, nah ya. Terus family meeting, ketemu
I bisa kesan ya. Kemudian tell to stop, katakan pada dirinya stop, jangan harus dan stop ya begitu. Kemudian apa itu tertolak soalnya. Kemudian go to another game, mungkin dengan permainan atau kegiatan yang lain dialihkan begitu ya untuk mereda. Ini kan ada jeda ya. Kemudian saya tadi sudah ya bisa. Nah, rumus message tidak pesan ya. Saya merasa saat kamu, saya berharap, contohnya, saya merasa kesal saat kamu menyerobot mainan saya. Saya berharap kamu bisa antri dengan tertib sesuai urutan gilirannya. Contoh yang sederhana yang gue di kelas kita, misalnya ini, ono segmen juga MBG ya. Kalimatnya kalau seperti itu kan, antri reson ya, dengan saya sudah antri dari tadi, mohon antri di belakang saya, beda ya? Beda ya. Jadi gunakan bahasa yang soal begitu ya. Ada respon, tambah ability, jadinya responsibility, tanggung jawab ya. Nah, ini sebenarnya ada kelompok lagi ya, kelompok. Jadi kalian, saya minta untuk menggambarkan kondisi saat ini sekarang kalian. Suasana di kalian saat ini seperti apa? Seriakah, sedihkah? Silakan digambarkan di bukunya masing-masing, di kertasnya masing-masing. Nih, kertas yang saya beri tadi, Firman, pakai bukunya sendiri. Ini digambar suasana di kalian saat ini seperti apa? Simpel saja. Misalnya ketawa, bahagia, sedih, gambar. Iya pakai emot aja, pakai emot aja, emot. Iya pakai emot aja. Nah, emot baru apa nanti dijelaskan. Ya, oke, silakan. 1 menit cukup ya. Apa sebenarnya? Nah kan perasaan ini rasanya kayak gini. Nah, emot aja, emot. Gak usah detail. Oke, emot saja. 1 emot yang menggambarkan perasaan kalian saat ini. Satu emot yang menggambarkan kondisi perasaan kalian saat ini. Ya boleh. Ada yang sudah? Oke, yang sudah siapa? Ada yang sudah ini. Oh, ibu banget mas. Ada yang sudah? Siapa yang sudah? Sudah mas? Sudah? Oke. Nah, Rasional ini sudah menggambarkan perasaannya hari ini. Boleh dijelaskan mas? Sini di depan saya, sama saya sini. Sini. Ya, ya. Kelihatan tidak yang belakang? Kelihatan ya? Kecil. Nah, ini coba Mas Umi dijelaskan ini artinya apa? Ada masalah apapun. Mas Umi menggambarkan emot senyum ya. Hari ini bahagia, senang karena tidak ada masalah apapun. Itu Mas Umi ya. Terima kasih. Satu lagi, siapa? Ada yang bisa dia ke depan? Siapa? Tadi boleh silakan di sini. Ya, ya coba dijelaskan, diterangkan bagaimana perasaanmu hari ini, ya? Nah, sederhana saja, bagaimana? Ini ada kacamatanya sambil senyum, boleh dijelaskan ini perasaannya bagaimana? Tentang PPC ya. Oke, baik. Ya. Oke, sudah semua. Nah,
ini Adit sudah belum? Mesti? Oh belum jadi. Oke. Kamu sudah toh? Oh, belum jadi. Oke. Baik. Itulah hasil dari pembelajaran atau layanan dengan saya ini berkaitan dengan kelola emosi. Ya, jadi emosi ada berbagai macam ya kan ya. Ada senang, ada sedih, ada gembira, ada kecewa, ada jengkel, ada bahagia, macam-macam ya. Oke, baik. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Ya ada. Baik. Ini tadi awal. Kemudian bawahnya, bawahnya. Terus ketika lepas, saunya akan akhirnya akan bisa saja tadi ada fight dan dia bisa kabur dan kabur. Kodenya dulu. Baik, saya akhiri. Terima kasih anak-anak 9 tempat.